Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Ramadhani dengan NIM 230302080. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terkait produk hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan daerah di Indonesia mempunyai kewenangan membentuk produk hukum daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Produk hukum daerah penting juga untuk tata kelola pemerintahan lokal yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B. Poin kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang poin ketiga, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Adapun jenis produk hukum daerah, yang pertama, peraturan daerah atau Perda, dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Yang kedua, peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan wali kota. Yang ketiga, ada keputusan kepala daerah yang dimana keputusan gubernur, bupati, atau wali kota. Dan terakhir ada instruksi kepala daerah jika diperlukan. Adapun proses pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan ini melalui program legislasi daerah atau Prolegda. Yang kedua, penyusunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dikoordinasi Biro atau Bagian Hukum. Yang ketiga, pembahasan bersama DPRD untuk Perda atau internal untuk Perkada. Yang keempat, penetapan disahkan oleh Kepala Daerah. Dan kelima, pengundangan diumumkan dalam lembaran daerah. Adapun materi muatan produk hukum daerah. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, uraikan lebih lanjut peraturan undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada menampung kondisi khusus dan kekhasan daerah. Selanjutnya ada asas pembentukan produk hukum daerah. Yang poin pertama ada kejelasan tujuan, poin kedua kelembagaan pembentuk yang tepat, poin ketiga kesesuaian jenis dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan kedayagunaan, kehasilgunaan, yang kelima keterbukaan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tantangan dalam implementasinya yaitu yang pertama, sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia di daerah. Dan yang ketiga, efektivitas pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Adapun upaya penguatannya itu penguatan kapasitas aparatur daerah dalam perencanaan dan pengawasan produk hukum. Ada juga peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir, evaluasi berkala terhadap efektivitas produk hukum daerah. Terakhir kesimpulannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua, pembentukan produk hukum harus sesuai asas dan prosedur yang berlaku serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, sinergi pusat daerah dan penguatan kapasitas aparatur sangat penting untuk efektivitas produk hukum daerah. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.